Namaku Siska, usia 30 tahun. Aku bekerja di sebuah pabrik tekstil di pinggiran kota. Sudah 6 tahun aku menikah dengan Doni, sopir truk antar kota. Kami jarang bertemu karena pekerjaannya menuntutnya sering di luar kota. Aku tinggal bersama ibu dan satu anak perempuan kami yang baru masuk sekolah dasar. Hidup kami sederhana, tapi aku merasa lelah menjalani rutinitas yang terasa sama setiap hari. Setiap pagi aku berangkat pukul 7, berganti seragam biru pabrik yang mulai pudar warnanya. Di sana, suara mesin tak pernah berhenti, dan aroma kain baru bercampur dengan keringat para pekerja. Di antara wajah-wajah lelah itu, aku mengenal Arman, rekan kerja di bagian pengepakan. Ia ramah, ringan tangan, dan suka bercanda. Awalnya aku tidak terlalu memperhatikan, tapi lama-lama kami sering berbicara tentang pekerjaan, tentang anak-anak, bahkan tentang hal-hal kecil seperti cuaca atau makanan kantin yang hambar. Arman berbeda dari pekerja lain. Ia tahu kapan harus diam dan kapan harus membuat orang tertawa. Kadang saat jam istirahat, kami duduk di pojok kantin sambil makan bekal masing-masing. Rasanya aneh, tapi di dekatnya aku bisa bercerita tanpa merasa dihakimi. Mungkin karena sudah lama tak ada yang benar-benar mendengarkan. Aku tahu batasnya. Aku tahu aku sudah bersuami. Tapi perasaan itu datang begitu saja, pelan tapi pasti. Setiap kali ponselku berbunyi dan muncul pesan dari Arman, jantungku berdetak lebih cepat. "Jangan lupa makan siang, sis," tulisnya suatu hari. Pesan sederhana, tapi entah kenapa membuatku tersenyum sepanjang sore. Aku mulai gelisah. Setiap kali pulang, aku menatap wajah anakku yang sedang tidur dan merasa bersalah. Doni sesekali menelepon, tapi pembicaraan kami kini terasa hambar. Ia hanya menanyakan kabar, lalu menutup telepon cepat-cepat karena harus berangkat lagi. Di saat seperti itu, aku bertanya pada diri sendiri, apakah aku masih dicintai, atau hanya menjadi bagian dari rutinitas yang tak pernah berhenti? Aku tidak tahu kapan semua ini mulai berubah, tapi aku tahu satu hal. Ada sesuatu dalam diriku yang mulai goyah, dan aku tidak yakin bagaimana cara menghentikannya. Hari-hari di pabrik berjalan seperti biasa, tapi suasananya kini berbeda bagiku. Setiap kali Arman lewat di lorong produksi, aku bisa merasakan jantungku berdegup lebih cepat. Kami tidak lagi hanya berbicara saat istirahat. Kadang, ia sengaja menungguku di gerbang belakang sepulang kerja, hanya untuk berjalan bersama sampai halte. Obrolan ringan kami semakin lama semakin dalam, tentang keluarga, tentang lelahnya hidup, tentang mimpi yang sudah lama terkubur. Aku tahu semua ini salah, tapi semakin aku mencoba menjaga jarak, semakin aku merasa kehilangan. Arman memperhatikanku dengan cara yang tak lagi kulihat dari Doni. Ia mengingat hal-hal kecil, warna jilbab yang kupakai, makanan yang kusuka, bahkan caraku menatap ketika sedang lelah. Perhatian-perhatian kecil itu membuatku merasa hidup kembali, seolah ada yang benar-benar peduli padaku. Suatu sore hujan turun deras, membuat para pekerja menunggu di bawah atap pabrik. Arman menghampiriku membawa payung. Kami berjalan berdua menembus gerimis. Tak ada kata-kata, hanya suara hujan dan langkah kaki yang menyentuh genangan. Saat itu aku merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Bukan sekadar nyaman, tapi juga takut. Takut pada perasaan sendiri. Sejak hari itu, pesan-pesan kami semakin sering. "Kamu capek ya hari ini?" Atau, "Kalau butuh teman cerita, aku ada." Kata-kata itu sederhana, tapi terasa hangat di tengah dinginnya rutinitas. Namun di rumah, aku mulai kehilangan arah. Doni semakin jarang pulang, dan setiap kali ia datang, suasana menjadi canggung. Kami bicara seadanya, lebih sering diam daripada bertukar cerita. Malam-malamku kini dipenuhi rasa bersalah. Aku menatap ponsel yang terus berbunyi, menimbang antara membalas atau berpura-pura tak melihat. Tapi hati selalu kalah oleh rindu yang aneh ini, rindu yang tak seharusnya ada. Aku tahu, cepat atau lambat, sesuatu akan pecah. Dan entah kenapa, di dalam hati kecilku, aku sudah bisa merasakan tanda-tandanya mulai muncul. Sejak sore hujan itu, hubungan kami tidak lagi sama. Ada sesuatu yang berubah, meski tak pernah diucapkan. Arman menjadi semakin perhatian, bahkan kadang terlalu. Ia menjemputku di depan rumah, membawakan sarapan, atau sekadar menunggu sampai aku masuk ke dalam gerbang pabrik. Awalnya terasa menyenangkan, tapi lama-lama aku mulai cemas.
Pandangan orang-orang sekitar terasa berbeda. Di ruang produksi, beberapa teman kerja mulai berbisik setiap kali aku lewat. Ada yang menatap sinis, ada pula yang pura-pura ramah. Aku pura-pura tak tahu, tapi di dalam dada ada perasaan takut yang sulit dijelaskan. Suatu siang, Rina, temanku satu bagian, mendekat pelan sambil berkata lirih, "Sis, hati-hati. Banyak yang mulai ngomongin kamu sama Arman." Aku terdiam, wajahku memanas. Sepulang kerja hari itu, aku meminta Arman untuk menjaga jarak. Tapi ia hanya menatapku lama. "Kamu mau pura-pura nggak ada apa-apa, padahal kita berdua tahu semuanya sudah berubah?" Katanya pelan. Kalimat itu menancap dalam. Aku tak bisa menjawab. Dalam hati, aku tahu ia benar. Tapi di sisi lain, rasa bersalah pada Doni dan anakku semakin menghantui. Malamnya Doni tiba-tiba pulang tanpa kabar. Aku kaget, dan entah kenapa jantungku berdebar bukan karena rindu, tapi karena takut. Ia terlihat lelah, duduk tanpa banyak bicara. Saat aku menyiapkan makan malam, ia menatapku tajam. "Aku dengar kabar dari temanmu di pabrik." Ucapnya pelan tapi tegas. Dunia seakan berhenti. Tanganku gemetar. Aku mencoba menyangkal, tapi air mataku justru menetes sebelum kata-kata keluar. Doni berdiri, menatapku kecewa, lalu berjalan ke kamar tanpa sepatah kata. Malam itu aku duduk sendirian di ruang tamu, menatap lantai yang terasa dingin. Ponselku bergetar, pesan dari Arman, "Kamu nggak apa-apa." Tapi untuk pertama kalinya aku tak membalas. Aku baru menyadari, kebahagiaan yang kucari justru menjerumuskanku dalam kesepian yang lebih dalam dari sebelumnya. Sejak malam itu, suasana rumah berubah. Doni tak banyak bicara. Ia berangkat kerja tanpa pamit, pulang larut tanpa menatapku. Aku mencoba memperbaiki segalanya, tapi jarak di antara kami terasa terlalu jauh. Setiap kali aku ingin menjelaskan, kata-kata selalu berhenti di tenggorokan. Ada sesuatu yang sudah pecah, dan aku tahu tak akan kembali seperti semula. Di pabrik, Arman juga mulai menjaga jarak. Kami masih saling melihat, tapi tanpa senyum, tanpa sapaan. Hanya tatapan singkat yang penuh penyesalan. Aku sadar, hubungan ini tak punya arah. Kami berdua sama-sama lelah menyembunyikan sesuatu yang tak seharusnya terjadi. Hingga suatu sore, saat jam pulang, ia menghampiriku untuk terakhir kali. "Maaf, sis. Aku nggak mau bikin hidup kamu makin sulit," katanya pelan. Aku hanya mengangguk. Tidak ada air mata, hanya rasa hampa yang menggantung di dada. Beberapa minggu kemudian, Doni benar-benar pergi. Ia meninggalkan rumah tanpa banyak penjelasan, hanya sepucuk surat di meja makan. Aku membacanya berulang kali sampai huruf-hurufnya buram oleh air mata. Ia menulis bahwa ia masih mencintaiku, tapi tak sanggup menatap wajah yang membuatnya hancur. Malam itu aku duduk di depan jendela, memandangi langit yang gelap. Di luar, suara mesin pabrik masih terdengar samar, seolah mengingatkanku pada semua yang sudah terjadi. Waktu berjalan. Aku tetap bekerja, tapi kini lebih banyak diam. Aku belajar menerima bahwa beberapa kesalahan tak bisa dihapus, hanya bisa dipelajari. Arman sudah pindah ke pabrik lain. Sesekali aku melihat pesan lamanya di ponsel, lalu menghapusnya perlahan, satu persatu. Suatu pagi, aku menatap wajah anakku yang sedang sarapan. Ia tersenyum kecil sambil berkata, "Mama capek ya?" Aku membelai kepalanya, mencoba tersenyum. "Nggak apa-apa, nak. Mama cuma belajar mulai lagi." Dan di saat itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa sedikit lebih tenang. Bukan karena semuanya sudah baik-baik saja, tapi karena aku akhirnya berhenti lari dari diriku sendiri. Dalam hidup, kesepian sering membuat seseorang mencari pelarian yang salah. Kadang, bukan karena tidak mencintai, tapi karena merasa tidak lagi dilihat, tidak lagi dihargai. Tapi dari kisah Siska, kita belajar, perhatian yang hilang bisa dicari tanpa harus mengkhianati. Setiap hubungan punya masa sulit, tapi keputusan yang kita ambil di tengah kesepian bisa menentukan masa depan yang panjang. Cinta sejati bukan tentang menemukan orang baru, tapi tentang berani memperbaiki yang sudah ada, meski butuh waktu, meski terasa berat. Karena pada akhirnya, kedamaian datang bukan dari pelarian,
tapi dari keberanian untuk jujur pada diri sendiri.